rekonstruksi. Kakak tewas di tangan adik ipar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada edisi Rabu 15 September 2021. Bersama saya Misbahul Munawaroh, inilah Borgol selengkapnya. Polsek Talang Ubi, Kabupaten Pali menggelar rekonstruksi kasus bapak bunuh anak tiri yang masih balita. Keluarga korban mengamuk saat akan digelar rekonstruksi. Ayah kandung korban tak mampu menahan emosi saat melihat tersangka Anton dikeluarkan dari sel tahanan Polsek Tanah Abang, Kabupaten Pali saat akan dilakukan rekonstruksi. Nasib tragis dialami seorang warga di Kelurahan Kayu Ara, Kabupaten Musi Banyuasin yang tewas akibat ditikam adik iparnya sendiri. Perkelahian dipicu saat pelaku ingin mengambil baju dan sepatu di rumah korban, namun terjadi cekcok dan berujung duel maut. Rekaman CCTV warga berdurasi 42 detik ini memperlihatkan saat perkelahian antara kakak dan adik ipar di Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Korban tewas akibat ditusuk pelaku dengan sebilah pisau. Perkelahian berlangsung di tepi jalan yang sepi. Salah satu warga berusaha melerai namun sia-sia. Pelaku bernama Yogi mengeluarkan pisau hingga warga tak berani mendekat. Berselang kemudian, korban bernama Ferry Setiawan tergeletak berlumuran darah. Pelaku kemudian langsung kabur. Sedangkan korban langsung dievakuasi warga ke RSUD Sekayu, Musi Banyuasin. Pelaku pembunuhan kakak iparnya bernama Yogi Pramana, 25 tahun, diringkus di tempat persembunyiannya. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah pisau dan sebuah palu. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Alamsyah Palu Pesi menyatakan motif duel maut yang menewaskan korban hanya persoalan ketersinggungan pelaku. Saat itu pelaku datang ke rumah korban ingin mengambil baju dan sepatu miliknya. Keduanya kemudian terlibat pertengkaran hingga terlibat duel maut. Korban atas nama Ferry Setiawan yang juga merupakan kakak ipar daripada pelaku. Pelaku atas nama M. Yogi Pratama, umur 25 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Seorang kakek usia 61 tahun ditangkap Satuan Narkoba Polres Oku Timur karena terlibat dalam jaringan narkoba. Dari tangan sang kakek, polisi mengamankan barang bukti 23,60 gram narkoba jenis sabu. Video amatir ini memperlihatkan saat Satuan Narkoba Polres Oku Timur melakukan penangkapan terhadap ZA, seorang kakek berusia 61 tahun. Warga desa Pandan Agung, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Oku Timur ini terlibat dalam jaringan narkoba. Dari lokasi penangkapan, polisi mengamankan barang bukti 46 paket sabu seberat 23,60 gram yang disimpan pelaku di dalam sepatu. Usai ditangkap, sang kakek kemudian dibawa ke Mapolres Oku Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat dilakukan pemeriksaan, sang kakek mengaku barang haram tersebut didapat dari seorang bandar narkoba berinisial SW yang saat ini masih dalam penyelidikan Satuan Narkoba Polres Oku Timur.
Kasat Narkoba Polres Oku Timur AKP Regan Kusuma Wardani menyatakan sang kakek merupakan jaringan narkoba yang melibatkan narapidana kasus narkoba. Sang kakek juga telah menjadi target operasi kepolisian karena sepak terjangnya dalam bisnis narkoba. Pada saat melakukan penangkapan ditemukan 46 paket narkotika sabu dengan berat sekitar 23,60 gram. Akibat perbuatannya, sang kakek harus menghabiskan sisa usianya di ruang tahanan dikenakan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Oku Timur, Jartmiko, iNews melaporkan. 2 bajing loncat curi sepeda balap. Informasinya sesaat lagi. Ini masih sepeda modal. Beta nih. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Ya. akan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Yang lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah akan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Dua bajing loncat ditangkap anggota Polsek Kertapati, Palembang setelah mencuri 1 unit sepeda balap seharga 17 juta rupiah. Kedua pelaku beraksi saat mobil ekspedisi melintas di atas jembatan Keramasan, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang. Dua pelaku spesialis bajing loncat ini, Yeni Saputra 28 tahun warga Kimerogan dan Madani 23 tahun warga Jalan Jepang, Kertapati, diringkus tim Reskim Polsek Kertapati, Palembang. Keduanya ditangkap bersama barang bukti 1 unit sepeda balap seharga 17 juta rupiah. Kedua pelaku beraksi saat mobil ekspedisi mengangkut sepeda balap melintas di atas jembatan Keramasan, Jalan Mejen Yusuf Singgadikane, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang. Modus yang digunakan pelaku yakni menggunakan sepeda motor menggiring truk dari arah belakang. Satu pelaku naik ke truk dan merobek terfal. Selanjutnya menurunkan 1 unit sepeda balap. Kapolsek Kertapati, Palembang AKP Irwan Sidik menyatakan kedua pelaku ditangkap setelah pihaknya menerima laporan sopir truk korban bajing loncat. Dari pemeriksaan petugas, kedua pelaku telah 5 kali melakukan pencurian dengan modus yang sama, yakni bajing loncat. Kita mendapatkan informasi dan sering mendapatkan laporan lagi dari masyarakat bahwa wilayah kita masih sering terjadi begal yang mengambil truk yang membawa barang-barang ekspedisi dari luar kota masuk ke kota Palembang. Akibat ulahnya, kedua pelaku terancam kurungan pidana di atas 5 tahun terkait pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Seorang oknum aparatur sipil negara dan honorer Pemprov Sumsel mencuri showcase atau lemari pendingin minuman di kantornya sendiri. Satu pelaku oknum honorer ditangkap polisi bersama barang bukti showcase dan 1 unit mobil gobok. Sementara oknum ASN masih dalam pencarian polisi. Inilah TS, seorang oknum tenaga honorer Pemprov Sumatera Selatan saat diamankan petugas polisi Sektor Ilir Timur 1 Palembang. Usai ditangkap di kediamannya di Jalan Rambakasi, Ilir Timur 2 Palembang. Lantaran telah melakukan pencurian 1 unit showcase alat pendingin minuman di tempat dirinya bekerja, salah satu dinas di pemerintahan Sumatera Selatan. Diakui dalam menjalankan aksinya, pelaku bekerja sama dengan seorang oknum ASN berinisial HNA, yang saat ini masih dalam pengejaran. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 1 unit showcase dan kendaraan mobil GoBox yang dipergunakan untuk mengangkutnya. Pelaku TS mengatakan jika yang mempunyai ide awal melakukan pencurian adalah Hopin dan dilakukan di saat hari libur. Ide awalnya siapa yang ini? Ya, mulai. Hopin. Siapa namanya? Hopin. Hopin bicara seperti apa? Iya. Ceritanya bagaimana? Kalau dia bisa punya inisiatif seperti itu? Awalnya bisa punya inisiatif seperti ini? Ini ambil itu.
Oh, dia ngajak ngambil. Oh, oke. Pada malam hari bawa atau siang? Jadi pelaku ini ada 2 orang. Yang pertama adalah honorer, yang kedua adalah ASN yang saat ini masih aktif di pemerintah provinsi yang masih dalam pencarian kami. Jadi keduanya bekerja sama, kemudian melapor kepada pihak Pol PP di sana bahwa kulkas tersebut merupakan miliknya, padahal kulkas tersebut merupakan inventaris milik Pemprov. Akibat perbuatannya, kini pelaku oknum honorer tersebut tidak dapat bekerja lagi dan harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Ilir Timur 1 Palembang. Terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Seorang residivis curat dan narkoba diringkus tim Rimbo Kemuning Polsek Kemuning, Palembang karena menjamret. Pelaku nekat menjamret tas seorang perempuan berisikan uang jutaan rupiah, ponsel dan surat berharga. Pelaku mengaku butuh uang karena kecanduan sabu dan judi online. Gali pelaku jamret ini akhirnya tertangkap tim Rimbo Kemuning Polsek Kemuning, Palembang. Pelaku menjadi target polisi sejak Mei lalu karena merampas tas seorang perempuan. Residivis curat dan narkoba ini masuk dalam target operasi Sikat Musi 2021 dalam pemberantasan pelaku kejahatan 3C, curanmor. Saat beraksi, pelaku seorang diri mengincar korbannya seorang perempuan. Pelaku memepet motor korban dan langsung menarik tas korban berisi ponsel, uang serta surat berharga lainnya. Hasil menjamret pelaku gunakan untuk membeli sabu serta kecanduan judi online. Setiap bermain judi online, pelaku bisa menghabiskan uang sebesar Rp500.000. 1 juta. 1 juta. Terus uangnya untuk apa tuh? Untuk sehari-hari. Sama? Main slot. Main slot. Emang sekali main bisa menghabiskan berapa uang? Main judi slot. Paling 500. Korban jamret mengaku saat kejadian berusaha mengejar pelaku namun terjatuh menabrak gerobak pecel lele sewaktu berusaha mengejar motor pelaku. So, ayo sendirian ya? Anak motor. Sendirian, langsung dia narik dari sebelah kanan kita ya? Tapi anak ya? Kapolsek Kemuning Palembang AKP Heri menyatakan residivis curat dan narkoba ini merupakan pelaku tunggal. Polisi mengamankan sepeda motor, tali, tas korban yang terputus serta kotak ponsel korban. Sementara yang sempat kami amankan yaitu 1 unit kendaraan bermotor di samping kiri kita. Kemudian tali tas ketika korban memakai tali tas tersebut. Kemudian 2 kotak handphone. Akibat perbuatannya, pelaku harus kembali meringkuk di penjara dan dijerat pasal 365 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Warga halangi penggerebekan kampung narkoba. Informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh.
Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir menggerebek sarang narkoba dan perjudian sebuah kampung di sebelah sungai Desa Sudin Mampir. Polisi sempat dihalangi warga saat membawa para tersangka. Untuk mengevakuasi para tersangka, polisi harus menggunakan perahu. Satu persatu tersangka pemakai dan bandar narkoba ini dievakuasi menggunakan perahu untuk dibawa ke Mapolres Ogan Ilir. Polisi berhasil mengamankan belasan paket sabu, alat hisap dan timbangan digital, alat perjudian, 1 sen pirakitan, 2 bilah senjata tajam, serta 5 orang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Namun bandar besar yang menjadi target operasi polisi berhasil kabur dengan terjun ke sungai saat penggerebekan berlangsung. Polisi sempat dihalangi warga saat membawa para pelaku penyalahgunaan narkoba ini.
Kasat Narkoba Polres Ogan Ilir AKP Zon Prama menyatakan penggerebekan sarang narkoba ini berdasarkan informasi warga yang resah dengan peredaran narkoba dan perjudian di kampung mereka. Sering terjadi perjudian dan tempat memakai narkoba di situ. Pada saat penangkapan terjun ke sungai melarikan diri. Sementara 3 orang yang kabur, tapi yang paling kami kejar yang utama kami. Polisi masih memburu bandar besar narkoba yang berhasil kabur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Polsek Ilir Timur 1 Palembang menyita ratusan knalpot racing sepeda motor yang dinilai membuat kebisingan dan mengganggu pengendara di jalanan. Para pengendara yang terjaring razia ini diberikan sanksi berupa surat tilang. Ratusan knalpot racing sepeda motor dengan pengendara yang rata-rata masih berusia belia ini disita dalam razia rutin yang digelar Polsek Ilir Timur 1 Palembang Minggu malam. Razia dilakukan untuk menertibkan pengendara sepeda motor dengan knalpot racing yang membuat kebisingan sehingga mengganggu kenyamanan pengendara lain di jalanan. Selain itu, razia knalpot racing ini juga untuk mengantisipasi maraknya aksi balap liar. Para pengendara yang terjaring razia juga dikenakan sanksi tilang. Pihak kepolisian juga akan memanggil orang tua para pengendara sepeda motor agar memperhatikan anak-anak mereka saat berkendara. Kepala Kepolisian Sektor Ilir Timur 1 Palembang AKP Ginanjar menyatakan ratusan knalpot racing disita lantaran menyebabkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Ratusan knalpot racing milik pengendara sepeda motor yang disita ini akan diserahkan ke Polrestabes Palembang. Knalpot ini selain kita sita, jadi untuk seluruh pengendara kita kenakan sanksi berupa penilangan, kemudian membuat surat pernyataan untuk tidak memakai kembali knalpot tersebut. Memang merugikan sekali bagi diri sendiri maupun masyarakat, terutama permasalahan bisingnya. Polsek Ilir Timur 1 Palembang akan terus menggelar razia knalpot racing di sejumlah titik rawan aksi balap liar. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawaro beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jam baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Jalan poros utama penghubung 7 desa di Ogan Ilir rusak parah. Anggota BPD ramai-ramai mendatangi kantor Inspektorat Ogan Ilir. SFC ajukan jadi tuan rumah Liga 2. Halo, selamat pagi pemirsa. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, jalan poros utama penghubung 7 desa di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir rusak berat. Saat hujan tiba, dipastikan kendaraan mobil tidak bisa melintasi jalan yang juga merupakan jalan alternatif ke Kota Palembang. Telah berlangsung bertahun-tahun jalan poros utama yang merupakan urat nadi ekonomi penghubung 7 desa, yaitu Desa Mayapati, Lebak Piring, Pematang Bungur, Ulak Standing, Mekarjaya, Rawajaya, dan Desa Lebung Jangkar yang berada di Kecamatan Pemulutan Selatan kondisinya rusak berat. Setiap kendaraan yang melintas, baik kendaraan jenis motor ataupun mobil, harus ekstra hati-hati apabila saat hujan tiba, karena kendaraan jenis apapun nyaris tidak bisa melintasi jalan penghubung 7 desa yang sekaligus juga alternatif terdekat menuju Kota Palembang. Efek lain dari rusaknya jalan penghubung 7 desa, bila hujan tiba, kawasan ini terisolir. Anak-anak tidak bisa bersekolah, serta warga setempat tidak dapat melakukan aktivitas. Kondisinya sangat kurang, Kak, karena setiap kali kami warga desa-desa itu melintasi jalan itu, kalau tidak hujan boleh pacak bisa melintasi, tidak bisa lewat, Pak. Bukan lebih berhati, kan tidak bisa lewat. Sejak tahun 2008-an. Kalau hujan turun, Pak, ini mobil tidak bisa sama sekali lewat, Pak. Bisa cuma melalui susah dulu, baru bisa lewat. Jika jalan poros penghubung 7 desa ini diperbaiki, roda perekonomian warga akan meningkat lebih baik karena biaya angkut dan transportasi jauh lebih murah. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, sengketa lahan antara warga dua desa di Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim dengan PT Bumi Sawindo Permai terus memanas. Hingga kini sengketa lahan sejak tahun 1990 tersebut belum menemukan titik penyelesaian. Gimana anak Indonesia bisa makmur? Sengketa lahan antara warga Desa 2 Kecamatan Tanjung Agung dengan Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan PT BSP terus bergulir. Ratusan warga menduduki lokasi ratusan hektar lahan yang mereka yakini dirampas oleh perusahaan. Dari rekaman ini warga menunjukkan ratusan hektar lahan milik warga. Ratusan warga mendesak perusahaan PT Bumi Sawindo Permai agar segera membebaskan lahan yang berada di dalam HGU perusahaan. Sementara itu PT Bumi Sawindo Permata mengklaim telah resmi memiliki lahan hak guna usaha ratusan hektar lahan tersebut. Sementara itu, Yanes Joshua Frans, Ketua We Love Jokowi selaku Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia Pusat mengatakan akan menjadi garda terdepan untuk membela hak rakyat. Ratusan warga meminta PT Bukit Asam Tbk memberikan keadilan kepada warga. Yang saya harapkan adalah tolong PT BSP bebaskan semua lahan masyarakat yang ada di dalam HGU itu, baru Anda boleh usir itu orang-orang. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar HGU pun juga ada yang terlanjur ditanam kelapa sawit. Itu pun juga ada pidananya itu. Sementara itu, warga juga meminta agar pemerintah daerah peduli dengan penderitaan rakyat. Semua lahan masyarakat yang ada di dalam HGU, baik pun yang di luar HGU, mari kita duduk bersama supaya menyelesaikan permasalahan itu. PT BSP bisa meneruskan apa yang direncanakan, PTBA meneruskan apa yang direncanakan, tapi selesaikan dulu lahan-lahan masyarakat yang di luar dan di dalam dengan pola ganti untung. Kita duduk bersama. Dari Muara Enim, Edwian Sasatria, A-News melaporkan. Dua kakak beradik Marlina dan Senin, warga Desa Awal Terusan, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Oki, mengalami disabilitas. Polres Oki terenyuh dan terpanggil untuk mendatangi warga Desa Awal Terusan, Kecamatan SP Padang tersebut. Kapolres Oki bersama istri berikut jajarannya mendatangi kediaman Hamdi dan Kasri, orang tua dari Marlinda dan Senin. Dua kakak beradik yang mengalami disabilitas sejak lahir. Satu perempuan bernama Marlina, kini berusia 30 tahun, dan satunya lagi bernama Senin, berusia 25 tahun. Hamdi dan Kasri, warga Desa Awal Terusan, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Oki, terpaksa harus mengenyam pahitnya hidup lantaran kedua anaknya hanya terbaring lemah di tempat tidur saja tanpa bisa melakukan aktivitas layaknya orang seusianya. Namun derita itu tidak menyurutkan dua orang petani ini untuk terus merawat anak mereka dengan penuh kasih sayang karena mereka meyakini semua titipan Allah yang patut disyukuri. Sementara untuk berobat hanya seadanya saja sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Kedatangan Kapolres Oki AKBP Dilianto menambah semangat orang tua kedua anak disabilitas ini dalam menjalani getirnya kehidupan. Kapolres Oki saat itu meneteskan air mata melihat kondisi keduanya. Disabilitas dari mulai lahir sampai dengan sekarang berusia 35 tahun, di mana kedua anak tersebut dari mulai lahir sampai sekarang tidak bisa seperti anak-anak yang lainnya, sehingga dengan rasa sayang kepada mereka kita berusaha membantu meringankan beban kedua orang tuanya. Polres Oki selalu mengajak untuk semua masyarakat agar saling berbagi, saling mengasihi, dan saling peduli terhadap sesama. Dari Ogan Komprilir, Fitriadi, A-News melaporkan. Anggota BPD ramai-ramai mendatangi kantor Inspektorat Ogan Ilir. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.
yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Anggota BPD Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang beramai-ramai mendatangi kantor Inspektorat Ogan Ilir guna mempertanyakan tindak lanjut laporan mereka terhadap oknum kadesnya yang diduga tidak beres dan terindikasi menyimpang dalam realisasi penggunaan dana desa. Sebelumnya BPD Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir melaporkan oknum kades ke Inspektorat Ogan Ilir. Mereka meminta Inspektorat menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan dana desa. BPD Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan tahun 2018 lalu ada beberapa kegiatan fisik dari dana desa yang dinilai tidak beres. Di antaranya pembangunan 2 lapangan bola voli diduga tidak sesuai. Kemudian pembangunan tempat parkir diduga fiktif karena hasil temuan BPD pembangunan tersebut tidak ada sama sekali. Selanjutnya pada tahun 2019 rehabilitas atau peningkatan balai desa juga tidak sesuai spek, padahal dananya mencapai 700 juta rupiah. Sementara tahun 2020 rehabilitasi atau peningkatan maupun pengerasan jalan lingkungan pemukiman senilai 36 juta rupiah tidak dikerjakan. Rehabilitas atau peningkatan sarana olahraga kepemudaan milik desa senilai 71 juta rupiah juga tidak dikerjakan, serta rehabilitas peningkatan pengasan jalan lingkungan permukiman senilai 64 juta rupiah diduga tak sesuai spek. Mereka meminta pihak Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir segera menindaklanjuti laporan terkait penyelewengan dana desa tersebut yang berdampak pada pembangunan desa. Dugaan korupsi dana desa yang ada pun tuntutan mereka itu lahan parkir dibangun di anggaran 2018 dibangunkan 2021. Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir mendesak Inspektorat mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oknum kepala desa. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, musim penghujan membuat aliran Sungai Enim dan Sungai Lematang sebagai sumber air baku perusahaan daerah air minum Lematang Enim mengalami kekeruhan mencapai 1000 NTU. Hal ini juga menjadi penyebab buruknya kualitas air yang diterima oleh pelanggan.
Perusahaan daerah air minum yang mengelola kebutuhan air bagi masyarakat dalam wilayah Kota Muara Enim terus meningkatkan kinerja dan kualitas dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Berdasarkan data jumlah pelanggan yang menggunakan sumber air melalui PDAM Lematang Enim yakni berjumlah 35.000 sambungan. Meski demikian, Direktur Utama PDAM Lematang Enim, Sartano, mengakui kondisi sumber air baku PDAM mengalami kekeruhan hingga mencapai 1.000 NTU lebih. Namun sumber air baku tersebut masih bisa diatasi untuk memenuhi 35.000 lebih pelanggan. Berbagai kendala masih terjadi seperti kebocoran atau tidak lancarnya pendistribusian air. Namun pihaknya terus berupaya memperbaiki. Sementara itu pelanggan diminta menggunakan air dengan bijak dan jangan berlebihan. Kerutukan kita sudah ketahui bahwasannya sumber air baku kita tingkat kekeruhannya sudah mencapai 1.000 atas. Itu gimana Pak penanggulangannya? Titik-titik kebocoran itu yang baru kami ketahui, terima kasih atas laporannya. Segera kami tindak sekarang. Untuk pelanggan kita sekarang apa Pak? Selain itu, Sartono juga mengingatkan apabila terjadi permasalahan di lapangan untuk cepat diinformasikan agar cepat ditanggulangi karena selama ini sering terjadi kebocoran yang tidak terpantau oleh petugasnya sehingga penanganannya lambat. Dari Muara Enim, Edwiansa Satria, iNews melaporkan. PT Pupuk Sriwijaya Palembang terus berinovasi mewujudkan visi menjadi perusahaan agroindustri unggul di Asia dalam implementasi korporatisasi pertanian melalui berbagai program. Salah satu program unggulan adalah Agro Solution yang merupakan bagian dari transformasi bisnis pupuk Indonesia dan seluruh anak perusahaannya. Panen raya jagung digelar di Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin. Saat itu Kementerian BUMN resmi meluncurkan program baru dengan nama Program Makmur. Program ini berbentuk pengawalan dan pendampingan intensif kepada petani dan budidaya pertanian dengan dukungan teknologi dan produk-produk retail yang berkualitas. Program Makmur diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan keuntungan petani. Adopsi praktik pertanian unggul dan ketersediaan pupuk non-subsidi berkualitas untuk membantu memenuhi kebutuhan petani. PT Pusri memberikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Selatan, juga kepada Kabupaten Banyuasin, para distributor pupuk PT Pusri, karena berhasil membawa Sumsel peringkat 10 besar provinsi penghasil jagung terbanyak di Indonesia. Yang dilakukan oleh distributor ya PT Pupuk Pusri yaitu CP Cempaka Putih melakukan demplot pendampingan sekaligus juga mengajak kerjasama petani dan dapotan yang ada di Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin ini sudah menjadi contoh. Tadi disampaikan hasil ubinan itu sampai mencapai 8 ton. Kabupaten Banyuasin mengucapkan terima kasih kepada PT Pusri tadi itu telah membantu masyarakat petani kita, dan kita berharap masih banyak para distributor pupuk ini untuk membuat demplot seperti ini. Kita berharap para distributor pupuk kiranya membantu masyarakat untuk lebih banyak sini, kita harapkan karena lahan kita masih banyak. Dengan teknologi yang dilakukan Pusri, terjadi peningkatan hasil panen jagung dari 6 ton menjadi 8,5 ton hasil panen menggunakan pupuk non-subsidi. PT Pusri mengharapkan agar petani tidak tergantung dengan pupuk subsidi. Pasalnya usulan daerah pupuk subsidi sebesar 24 juta ton, sementara anggaran hanya tersedia 9 ton. Tadi kami sampaikan bahwa kami mengajari teman-teman kelompok tani untuk tidak bergantung pada pupuk subsidi. Hari ini yang kita lakukan adalah pupuk non-subsidi, sehingga petani bergairah menanam dengan pupuk yang non-subsidi. Buktinya bisa tepat waktu, tepat dosis, ya, tepat harga, dan tepat kualitas. Itu yang kami edukasi kepada kelompok tani. Artinya tidak. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, SFC ajukan jadi tuan rumah Liga 2. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update
di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, kan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah mendengarkan aspirasi yang tersampaikan oleh masyarakat terkait banjir di Jalan Sultan Mansur dan Jalan PDAM, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau langsung penyebab seringnya terjadi banjir di kawasan tersebut. Banyaknya laporan masyarakat terkait permasalahan banjir yang kerap terjadi saat penghujan datang. Banjir pun tak tanggung-tanggung hingga memenuhi jalan utama di Kecamatan Ilir Barat 1, tepatnya di Jalan Sultan Mansur dan Jalan PDAM Kota Palembang. Menindaklanjuti ini, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau langsung lokasi yang menjadi bulanan-bulanan banjir saat penghujan datang. Setelah melihat kondisinya secara langsung, maka dapat diasumsikan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan. Terlihat banyaknya sampah yang memenuhi saluran drainase serta sedimentasi yang cukup tinggi dan sebagian jalan juga tak memiliki saluran, bahkan masih ada sebagian masyarakat yang mendirikan bangunan di atas saluran. Kita mohon bantuan dari dinas terkait, PUPR, Berkintan dan sebagainya untuk merealisasikan mewujudkan keinginan warga. Karena memang kita tahu bersama kalau seandainya saluran ini tidak kita normalisasikan dan juga kita adakan, maka akan ada genangan-genangan air yang sifatnya menghambat jalur lalu lintas yang ada dan juga merusak infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, kegiatan hari ini kita isi dengan beberapa melihat kunjungan dari infrastruktur yang disampaikan oleh warga. Mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menggiatkan gotong royong pada lingkungan masing-masing. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, manajemen Sriwijaya FC resmi mengajukan diri sebagai salah satu calon tuan rumah babak penyisihan grup Liga 2 musim 2021. Dan jika terpilih, manajemen SFC juga menjadikan kesempatan menjadi tuan rumah ini untuk menguji kualitas Stadion Gelora Sriwijaya yang akan digunakan pada ajang Piala Dunia U20
pada tahun 2023 mendatang. Manajemen Sriwijaya FC resmi mendaftarkan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sebagai salah satu calon tuan rumah babak penyisihan grup Liga 2 musim 2021. Selain memiliki fasilitas stadion bertaraf internasional, manajemen SFC juga mengaku memiliki SDM panitia yang profesional dan sudah terbiasa menyelenggarakan event sepak bola di tanah air. Jika nanti terpilih sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara, manajemen SFC juga menjadikan kesempatan ini untuk menguji Stadion GSJ Palembang sebelum digunakan pada ajang Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang. Kesempatan menjadi tuan rumah tentu bisa menguntungkan tim Sriwijaya FC yang sudah terbiasa bermain di Jakabaring. Hal ini diharapkan dapat mengantarkan kembali Laskar Wongkito ke Liga 1 musim depan. Liga karena dampaknya banyak sekali. Pertama, kita akan ada Piala Dunia 2023. Tentu lapangan itu perlu dites. Kalau bahasa dulu itu tes event. Artinya ada kepentingan juga bahwa stadion kita sudah di tes event. Ada Liga 2 yang akan digulirkan di kawasan Jakabaring. Itu ambil positifnya. Selain itu, manajemen SFC juga menyanggupi penyelenggaraan babak penyisihan grup Liga 2 ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat dan tentunya tanpa penonton. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ai Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di